Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin koperasi itu beda dari badan usaha lain di Indonesia? Nah, semua jawabannya itu ada di satu dokumen kunci, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Hari ini, yuk kita bedah bareng-bareng fondasi ekonomi kerakyatan ini, dan kita lihat gimana dia berevolusi sampai sekarang di era digital. Langsung kita mulai dengan kalimat yang berat banget maknanya. Soko Guru Perekonomian Nasional. Coba deh direnungin, ini bukan cuma slogan marketing ya. Ini amanat langsung dari UUD 1945. Jadi dari awal negara ini berdiri, koperasi itu emang udah diposisikan sebagai tiang pancang utama ekonomi kita. Oke, biar pembahasannya runut dan gampang dicerna, kita bakal jalan lewat 5 bagian ini. Kita mulai dari filosofinya, terus kita bedah DNA-nya, kita lihat cara kerjanya, gimana dia berevolusi, dan terakhir kita intip sedikit masa depannya di tahun 2026. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu, kenapa sih koperasi ini begitu spesial di Indonesia? Karena ini tuh bukan sekedar bisnis biasa, ada filosofi yang dalam banget di belakangnya. Definisi resminya aja udah nunjukin betapa uniknya koperasi. Dia ini punya 2 jiwa. Di satu sisi, ya dia badan usaha, harus cari untung, harus efisien. Tapi di sisi lain, yang gak kalah penting, dia adalah gerakan ekonomi rakyat. Jadi ada perpaduan antara logika bisnis dan misi sosial. Dan landasannya itu bukan cuma profit semata, tapi langsung Pancasila, UUD 1945. Koperasi itu dibangun di atas asas kekeluargaan, semangatnya gotong royong, ini jelas beda banget. Semacam antitesis dari model bisnis lain yang seringkali dasarnya adalah persaingan bebas, siapa kuat dia menang. Oke, filosofinya udah dapat ya. Sekarang, ayo kita zoom in lebih dalam lagi. Apa sih yang bikin sebuah badan usaha itu bisa disebut koperasi? Nah, ini dia DNA-nya, prinsip-prinsip inti yang jadi pembeda utamanya. Undang-undangnya sendiri ngegarisin ada 7 prinsip utama. Mulai dari keanggotaan yang sukarela, harus mandiri, sampai kerjasama antar koperasi. Tapi ada 2 yang paling fundamental dan paling kerasa bedanya, yaitu pengelolaan yang demokratis dan pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang adil. Maksudnya adil gimana? Jadi keuntungan itu nggak dibagi berdasarkan seberapa gede modal kamu, tapi seberapa aktif kamu pakai jasa koperasi. Adil banget kan? Nah, ini dia perbedaannya kalau kita jejerin langsung. Kalau di perusahaan terbatas atau PT, bisa dibilang uang adalah raja. Satu saham, satu suara. Makin banyak sahammu, makin besar kuasamu. Kalau di koperasi, beda total. Yang jadi raja itu manusianya, satu anggota, satu suara. Mau modal kamu 1 juta atau 100 juta, suara kamu tetap dihitung 1. Kekuasaan itu ada di tangan anggota, bukan pemodal. Konsep tadi nguatin lagi satu hal unik yang disebut identitas ganda. Jadi sebagai anggota koperasi, kamu tuh bukan sekedar konsumen atau pelanggan. Kamu itu pemilik yang ikut nentuin arah kebijakan, tapi di saat yang sama, kamu juga pengguna jasa yang nikmatin layanannya. Inilah esensi dari oleh dan untuk anggota. Oke, prinsipnya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, gimana mesin organisasi ini jalan sehari-hari? Siapa megang kendali apa? Aturan mainnya juga udah diatur jelas di dalam undang-undang. Strukturnya itu berdiri di atas 3 pilar utama. Ada rapat anggota, ini ibarat lembaga legislatifnya, pemegang kuasa tertinggi. Terus ada pengurus, ini eksekutifnya, yang ngejalanin roda organisasi sehari-hari. Dan terakhir, ada pengawas, semacam yudikatif internalnya. Jadi ada sistem checks and balances, biar kekuasaan nggak terpusat di satu tangan aja. Rapat anggota tahunan atau yang biasa disingkat RAT, ini adalah momen paling sakral dalam koperasi. Disinilah semua keputusan strategis diambil, mulai dari milih siapa pengurusnya, netapin anggaran tahunan, sampai nentuin berapa persen SHU yang mau dibagikan. Di forum inilah prinsip satu orang satu suara itu benar-benar dipraktekkan. Nah, pengurus yang udah dipilih di RAT itu kemudian ngejalanin tugas harian. Pembagian kerjanya juga jelas. Biasanya ada ketua sebagai komandan utamanya, lalu ada sekretaris yang ngurusin semua hal administrasi, dan bendahara yang jadi penjaga gawang keuangannya. Terus, biar pengurus nggak belok atau jalan sendiri, siapa yang ngawasin? Nah, disinilah peran pengawas. Mereka ini ibarat mata dan telinga para anggota. Tugasnya mastiin semua yang dikerjain pengurus itu sesuai dengan apa yang udah diputuskan bersama di rapat anggota. Oke, itu tadi aturan main dasarnya.
Tapi kan kita tahu ya, dunia terus berubah, teknologi makin maju. Undang-undang dari tahun 92 ini tentu harus ikut beradaptasi. Sekarang kita lihat gimana beberapa regulasi baru mulai mengubah wajah koperasi di era modern. Kalau kita lihat lini masanya, dari fondasi utama di tahun 92, kita bisa fast forward ke tahun 2023. Di tahun ini ada 2 update besar lewat UU Cipta Kerja dan UU P2SK. Keduanya secara signifikan mengubah beberapa aturan main, tujuannya biar koperasi lebih lincah dan juga lebih aman. Dulu nih, di aturan yang lama tahun 92, kalau kamu dan teman-temanmu mau mendirikan koperasi primer, syaratnya harus kumpulin minimal 20 orang. Sekarang, jauh lebih gampang. Berkat UU Cipta Kerja, syarat itu dipangkas lebih dari setengahnya. Sekarang cukup 9 orang aja. Kenapa ini penting? Wah, ini game changer loh. Tujuannya jelas, biar kelompok-kelompok yang lebih kecil, misalnya UMKM atau sekelompok anak muda yang mau bikin usaha bareng, jadi lebih mudah untuk punya badan hukum koperasi. Selain soal jumlah pendiri, ada juga update penting lainnya. Sekarang, rapat anggota bisa dilakukan online, jadi lebih praktis. Prinsip syariah juga sudah diakui secara resmi, tapi yang mungkin paling krusial adalah soal keamanan dana. Koperasi simpan pinjam yang open loop, artinya dia ngumpulin dana dari masyarakat luas, sekarang diawasi ketat oleh OJK. Dan ternyata evolusinya nggak berhenti di situ. Pemerintah sekarang lagi nyiapin satu lompatan besar berikutnya. Penasaran kan? Yuk kita intip sedikit apa yang menanti koperasi di masa depan. Jadi ini poin utamanya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang kita bahas dari tadi itu sebentar lagi akan pensiun. Kenapa? Karena sedang disiapkan sebuah rancangan undang-undang yang baru dan jauh lebih komprehensif untuk menggantikannya secara total. Targetnya disahkan pada tahun 2026. Ini bakal jadi babak yang benar-benar baru. Terus, apa aja sih terobosan besarnya? RUU yang baru ini fokus banget buat menjawab isu kepercayaan publik. Nantinya, akan ada lembaga penjaminan simpanan alias LPS khusus untuk koperasi. Jadi simpanan anggota bisa lebih aman. Terus, bakal ada otoritas pengawas yang independen dan juga sistem Apex untuk jaga likuiditas. Semuanya ini dirancang biar koperasi ke depan jadi lebih kuat, lebih aman, dan pastinya lebih modern. Nah, ini pertanyaan penutupnya buat kita semua. Dengan adanya jaminan simpanan, pengawasan yang lebih ketat, dan semua reformasi ini, kira-kira mampu nggak ya koperasi naik kelas? Dari yang mungkin selama ini cuma dianggap sebagai alternatif, menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia untuk membangun kesejahteraan bersama. Gimana menurut kalian?